Baiklah teman-teman, tepat saat serangan teroris Bondi terjadi dan berita mulai masuk, inilah yang dikatakan Anthony Albanese. Kami sangat serius menanggapi nasihat dari Asia. Asia adalah badan intelijen Australia, jadi seperti CIA atau MI6 dan MR5 juga. Saya rasa mereka menangani ancaman dalam negeri maupun luar negeri. Kami sangat serius menanggapi saran dari Asia. Kami bekerja sama dengan mereka. Kami juga menerima pembaruan secara rutin. Direktur Jenderal Asia telah memperingatkan tentang berbagai ancaman, baik itu antisemitisme maupun meningkatnya kelompok ekstremis sayap kanan. Dan kami terus bekerja sama dengan badan keamanan kami. Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Ini adalah sebuah pola. Alasan saya mengangkat hal ini adalah karena, coba lihat ini. Penembak Bondi sudah dikenal oleh Asia. Jadi pada saat itu, Perdana Menteri sudah diberi pengarahan tentang siapa orang ini yang kemudian kita ketahui sebagai Navid Akram. Dia adalah seorang Muslim keturunan India. Dia sudah dikenal oleh Asia. Dan bahkan saat itu, dia tidak menyebut Islam radikal, Islam ekstremis, Islamisme atau jihadisme. Tidak menyebutkan apapun. Langsung saja dia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa ada ideologi ekstremis lain juga. Ketika ekstremisme sayap kanan tidak ada yang mendekati ekstremisme ini, sama sekali tidak mendekatinya, ya retorika mereka mungkin sangat ekstrim. Tapi ketika berbicara soal kekerasan, hanya ada satu kelompok yang benar-benar menghancurkan semua kelompok ekstremis lain, benar-benar mengungguli semuanya, dan itu adalah Islamisme atau Islam. Dan setelah itu dia memberikan puluhan wawancara, dan tidak sekalipun dia menyebut Islam, selalu mengalihkan ke ideologi ekstremis lainnya. Dengarkan ini baru saja terjadi kemarin. Dia ditanya lagi, tapi kali ini seseorang mengajukan pertanyaan dengan sangat jelas. Mereka menyebut Islam radikal. Ya Tuhan, dia adalah versi Timu dari Kiostama. Dia benar-benar replika dari Kiostama. Saya mengatakan itu sebagai seseorang yang telah mengamati politik Inggris selama 5 tahun terakhir dengan sangat saksama. Saya telah melihat kemunduran Inggris semakin cepat. Meskipun sebenarnya sudah mengalami kemunduran sejak pergantian abad. Tapi jelas, gejalanya tidak terlihat sejelas sekarang. Dan saya akan tunjukkan itu sebentar lagi. Karena jika kita ingin menyelamatkan negara ini, jika Anda ingin menjaga negara ini, maka Anda harus berhenti membiarkan para politisi ini memanipulasi Anda. Dengarkan ini. Apakah menurut Anda Islam radikal adalah ancaman keamanan domestik terbesar yang dihadapi Australia? Kita bisa saja mengatakan ya, karena Islam yang penuh kekerasan atau Islam yang bisa menjadi kekerasan, tergantung kata mana yang ingin Anda gunakan, bertanggung jawab atas lebih banyak kematian terkait terorisme di Australia dibandingkan ideologi lainnya. Para penganut gerakan Sovereign Citizen baru-baru ini membunuh 2 petugas polisi, dan salah satu dari mereka sebenarnya baru saja ditembak oleh polisi setelah buron selama 6 atau 7 bulan atau semacamnya. Itu saja. Izinkan saya memberikan sebuah anekdot lucu. Saya sudah tahu tentang ini, tapi saya belum sering membahasnya di video-video saya. Serangan teroris pertama di tanah Australia terjadi pada hari tahun baru tahun 1915. Ini dianggap sebagai serangan teroris pertama di Australia. Dan coba tebak, siapa pelakunya? Bukan para penganut gerakan Sovereign Citizen, bukan kaum supremasis kulit putih. Dua pria yang bertindak sebagai respons terhadap Perang Dunia I menyerang kereta piknik yang dipenuhi warga sipil. Jadi gagasan seperti ini, hey, kami tidak suka negara ini, jadi kami akan menyerang warga sipil, membunuh 4 orang dan melukai beberapa lainnya, sering dianggap sebagai serangan bermotif politik di tanah air sendiri. Lihat ini, di sini tertulis 2 pria, siapa mereka? Pria Muslim. Mullah Abdullah dan Gul Muhammad, sebuah kereta yang membawa 1.200 orang piknik yang terjadi pada tahun 1915 dan tidak ada yang berubah selama 200 tahun. Politisi kita sama sekali tidak belajar apa-apa. Beberapa budaya tidak akan pernah bisa bercampur dengan budaya barat. Penilaian itu salah satu masalah yang sedang kami hadapi. Tapi saya ingin menangani semua ancaman. Kami langsung beralih ke hal lain. Pertanyaan ini sudah disodorkan kepadanya. Dan dia bilang, oh ya, itu salah satu ancaman. Dia meremehkannya. Dia menurunkan tingkat signifikansi atau tingkat ancamannya dan menyamakannya dengan ideologi ekstremis lain yang sama sekali tidak sebanding dengan Islam. Itu salah satu masalah yang sedang kami hadapi. Tapi saya ingin menangani semua ancaman. Apakah itu penyimpangan ekstremis dari Islam yang mengarah pada dukungan terhadap ideologi yang dipromosikan oleh ISIS
Atau juga kekhawatiran tentang masalah gerakan sovereign citizen yang membunuh polisi di Victoria dan Queensland. Saya khawatir tentang neo-Nazi yang merasa tidak apa-apa berbaris di jalan-jalan kita dengan pakaian serba hitam. Tidak peduli wajah mereka tertutup, secara terang-terangan mempromosikan hal itu juga. Beberapa hal ini bukanlah hal baru. James Salim, anggota National Action, pernah mencoba membunuh Eddie Fundi dari Kongres Nasional Afrika ketika saya masih mahasiswa. Saya adalah kandidat yang menentang hal itu. Lihat apa yang dia ungkit. Kenapa dia tidak mengungkit Gul Muhammad dari tahun 1915? Kenapa dia tidak mengungkit Man Monis dari penyanderaan di Cafe Lynn, Sydney? Tidak mengungkit Navid Akram? Apa obsesi ini? Kami mengerti, ada juga nilai-nilai ekstremis lainnya. Jika Anda membicarakan tentang keselamatan perempuan, Anda tidak membahas ancaman lain secara acak, seperti keselamatan di jalan atau orang yang meninggal karena rokok. Tidak, Anda sedang ditanya secara khusus tentang keselamatan perempuan. Jadi Anda membicarakan hal itu. Anda tidak membicarakan semua bahaya lain di dunia. Oh ya, omong-omong, perempuan juga meninggal karena merokok. Kita juga harus fokus pada itu. Tidak, kami sedang berbicara kepada Anda tentang keselamatan perempuan, yaitu dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Itu saja. Tapi kalau kita menanyakan pertanyaan itu padanya, saya yakin dia akan memberi kita ceramah 1 jam, karena dia seorang kiri progresif. Fasis yang tercela di Universitas Sydney pada tahun 1983. Ini sudah ada sejak lama. Ada masalah-masalah yang semakin parah dan kita perlu mengambil tindakan terhadap semuanya. Tidak, kaum supremasi kulit putih tidak membunuh siapapun. Saya tidak membiarkan mereka lolos dari tanggung jawab. Tapi ancaman mereka tidak berada pada tingkat yang sama dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Islamisme. Dan kenapa saya mengatakan ini? Lihatlah ini. Ini adalah Inggris. Ini adalah Inggris sehari-hari. Lihatlah ini. Kamu tidak melihat satupun orang Inggris. Ya, mungkin ada wanita ini. Mungkin beberapa orang Inggris. Ya, mungkin beberapa orang Inggris. Biar saya tunjukkan lebih banyak lagi. Lihatlah ini. Inilah masa depan Australia jika kalian terus membeli omongan tentang pengayaan budaya atau keberagaman adalah kekuatan kita. Jika kalian terus percaya omong kosong itu, inilah masa depan Australia. Lihatlah ini. Seseorang membuat video yang sangat bagus. Lihat, saya minta maaf. Budaya tidak serta-merta menjadi beradab dalam semalam. Memang tidak bisa. Dibutuhkan banyak generasi dengan hukum dan ketertiban untuk bisa sampai ke tahap ini. Saya katakan sekarang, orang-orang yang hidup di tahun 1950-an itu, mereka lebih beradab daripada setengah penduduk dunia saat ini, baik di dunia yang belum beradab maupun di dunia yang sudah beradab. Lihat itu. Lihat apa yang terjadi di bawah dan lihat apa yang terjadi di atas. Orang dari negara dunia ketiga tidak akan datang ke negara maju lalu langsung menjadi beradab. Bukan begitu cara kerjanya. Faktanya, yang kita amati adalah orang-orang yang datang dari budaya dunia ketiga ke negara yang sangat sukses, makmur, dan beradab. Bahkan setelah beberapa generasi, mereka tidak menjadi beradab. Keturunan mereka tidak langsung menjadi beradab karena orang tua dan leluhur mereka tidak melalui perjalanan yang sama seperti leluhur orang-orang yang ada di puncak. Mereka harus ditekan habis-habisan. Mereka harus digantung, diseret, dan dipotong-potong. Dan semua hal ini harus terjadi di abad-abad sebelumnya agar mereka memahami pentingnya hukum. Orang-orang ini mereka berasal dari masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah. Itulah sebabnya, meskipun generasi pertama para migran merasa bersyukur, mereka berterima kasih karena bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Mereka tidak perlu dikejar oleh singa atau semacamnya, saya tidak tahu, atau dibantai oleh milisi atau semacamnya. Anak-anak mereka, entah kenapa, masih mempertahankan kebiasaan buruk orang tua mereka, seperti meludah di jalan, mencuri di toko, dan sebagainya. Saya katakan kepada Anda, sebagai seseorang yang berasal dari negara dunia ketiga, Pakistan, saya bisa bilang, jika Anda membawa 1 juta orang Pakistan, mereka tidak akan seperti saya. Karena di Pakistan, hidup mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan kehidupan rata-rata orang Australia di Australia. Mereka mendapat keuntungan dengan jalan pintas, mereka mendapat keuntungan dengan menipu orang lain. Inilah alasan mengapa ketika Anda melihat orang-orang Somalia ini, mereka menipu semua orang. Ngomong-ngomong, kita juga punya penipuan serupa yang terjadi di Australia lewat NDIS, yaitu skema asuransi disabilitas nasional, atau apalah, terserah. Dan coba tebak, siapa yang merampok para pembayar pajak Australia? Orang-orang yang itu lagi. Orang-orang yang berasal dari masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah. Orang-orang yang tidak menganggap Australia sebagai negara mereka sendiri. Mereka berpikir mereka pernah menjajah kita, jadi wajar kalau mereka jadi sasaran.
Padahal saya sendiri tidak pernah menjajah siapapun. Oh ya, tidak. Mereka adalah keturunan orang Inggris. Mereka menganggapnya sama saja. Mereka bisa merasionalisasikannya dengan sangat mudah. Yang tidak bisa saya pahami adalah sampai kapan kita akan terus membiarkan para politisi kita memanipulasi kita dan berkata, "Hei, kalau kamu tidak mengizinkan ini di negaramu, berarti kamu rasis atau orang intoleran." Lihat mereka. Lihat orang-orang Inggris yang luar biasa ini. Lihat mereka. Tidak ada satupun orang Inggris kulit putih di sana. Benar-benar kacau. Itulah yang kita sebut pelaku yang itu lagi. Lihat ini. Hanya ada satu pria kulit putih. Dia marah. Dia mencoba menangkap salah satu pelaku. Mungkin kalian tahu, sangat sulit membuktikan kasus-kasus seperti ini. Tapi lihat itu teman-teman. Inilah yang akan terjadi di Melbourne dan Sydney. Saya bilang sama kalian, saya sudah melihat itu. Saya melihatnya untuk pertama kali pada tahun 2017. Dulu tidak separah ini, tapi pada tahun 2021 keadaannya benar-benar parah. Saya pergi ke beberapa tempat di London. Saya melihat Birmingham. Saya melihat beberapa bagian London seperti London Timur, Ilford. Saya berpikir, ya Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan saya langsung teringat dengan pinggiran kota Melbourne yang terburuk. Saya langsung terpikir Faulkner, atau Noble Park, atau Sandown Park, atau Food Square. Dan saya berpikir, pinggiran kota itu sama sekali tidak seperti yang baru saja kamu lihat. Sejak saat itu, saya sudah memperingatkan bahwa hal ini akan terjadi di Australia. Ini akan terjadi di Australia, teman-teman. Anthony Albanese berjanji bahwa tahun ini kita akan mengurangi jumlah imigrasi. Tebak apa yang terjadi? Pada tahun 2025, lebih banyak migran datang dibandingkan negara manapun dalam sejarah Australia. Mereka entah tidak kompeten, atau mereka memang orang-orang yang tidak jujur dan tidak peduli dengan keinginan rakyat Australia. Dan saya memikirkan hal ini, teman-teman. Ada dua model yang tersisa. Ya, angka kelahiran menurun, kita butuh lebih banyak perawat. Kita butuh lebih banyak tenaga perawatan sosial. Kita butuh pekerja dan kita tidak memilikinya. Ada dua cara untuk mengatasi masalah itu. Pertama, kita semua harus menanggung biayanya. Seperti orang-orang Jepang. Kamu tahu, Jepang sudah menyusut sejak akhir tahun 90-an. Populasi mereka benar-benar berkurang setiap tahun dan menua dengan sangat cepat. Mereka juga membutuhkan pekerja perawatan, staf rumah sakit, perawat, pekerja perawatan lansia, semua itu. Jadi mereka juga membuka diri. Dan dalam 5 tahun mereka menyadari bahwa jalan-jalan bersih di Tokyo mulai kotor. Orang-orang Jepang dikenal karena kedisiplinan mereka, kesopanan mereka, dan tradisionalisme mereka. Dan tiba-tiba mereka menyadari, oh tunggu sebentar, kita sedang dipermainkan. Jadi mereka berkata, tidak, cukup pulang saja. Kita menghadapi ini bersama, rakyat kita, budaya kita yang menciptakan masalah ini karena tidak memiliki lebih banyak anak. Lalu kita akan mengatasinya secara internal. Jadi itu salah satu cara untuk menghadapinya. Dan kita juga bisa melakukan itu, oke? Perawatlah orang tua lanjut usia Anda sendiri sebisa mungkin. Oke. Tapi kalau kita tidak bisa melakukannya, katakan saja kita tidak bisa melakukannya. Lalu kita tidak perlu membawa orang-orang dari negara dunia ketiga beserta seluruh keluarga mereka dan beban budaya mereka, lalu menunggu Australia berubah menjadi tempat bobrok seperti yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Clapham atau Ilford atau London Timur atau Birmingham atau Manchester. Kita tidak perlu melakukan itu. Kita bisa mengadopsi formula Timur Tengah. Datangkan para pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Kita membutuhkan perempuan untuk pengasuhan anak atau perawatan lansia. Atau kita membutuhkan pekerja laki-laki untuk industri konstruksi kita. Ada kekurangan. Saya katakan, ada kekurangan di setiap industri. Banyak masalah kita disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja laki-laki atau perempuan. Saya tidak tahu istilah yang tepat secara budaya saat ini. Sumber daya manusia. Datangkan orang-orang itu dengan visa sementara, visa 5 tahun. Mereka tidak bisa membawa anggota keluarga mereka. Beri mereka upah yang layak agar anggota keluarga mereka di negara dunia ketiga bisa menikmati gaya hidup yang sangat baik. Mereka memang bisa. Jika seorang buruh asal Pakistan mengirim $2.000, $3.000 ke Pakistan untuk keluarganya, mereka bisa hidup dengan gaya hidup yang sangat baik di sana hanya dengan $3.000. Tapi jangan tawarkan kewarganegaraan Australia kepada mereka seolah-olah itu permen. Kita sudah melihat dampak buruk dari membagikan kewarganegaraan secara sembarangan. Kita sudah melihatnya. Ada solusinya, teman-teman. Tapi tidak. Selama kita punya orang seperti Anthony Albanese yang bahkan terlalu takut untuk menyebutkan ideologi buruk yang sudah kita impor. Secara tidak sengaja, oke. Mungkin di tahun 50-an dan 60-an kamu bisa dimaafkan. Kita belum tahu bakal seburuk apa Islam nantinya atau bakal seburuk apa ide multikulturalisme ini nantinya.
Ada yang akan berintegrasi, ada yang tidak akan berintegrasi. Beberapa orang bertaruh bahwa orang-orang ini akan berintegrasi. Beberapa memang berintegrasi, tapi tidak semuanya. Jadi ya, saya benar-benar khawatir tentang Australia karena saya sudah melihat hal itu akan terjadi 5 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, saya terus memperingatkan. Mata saya benar-benar terbuka ketika saya melihat Inggris, jujur saja. Saya melihat bahwa ini bukanlah leluhur budaya Australia, karena pada saat itu, jalan-jalan di Australia bersih. Kami tidak punya drama seperti itu. Tapi drama seperti itu menjadi lebih terlihat setelah 7 Oktober 2023. Itu seharusnya menyadarkan kita semua.